Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk utama adalah perkembangan identiti dalam kalangan remaja. Yang subtopiknya adalah perkembangan sosial. Saya akan menerangkan tentang pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial menurut Bruno 1987 merupakan proses pembentukan social self peribadi dalam masyarakat, iaitu peribadi dalam keluarga, budaya, bangsa dan sebagainya. Proses perkembangan sosial dan moral juga berkaitan dengan proses belajar. Kualiti hasil perkembangan sosial sangat bergantung pada kualiti proses belajar, khususnya belajar sosial. Remaja tersebut baik di lingkungan sekolah dan keluarga maupun di lingkungan yang lebih luas. Seorang remaja hanya mampu berperilaku sosial dalam situasi sosial tertentu secara memadai apabila menguasai pemikiran, norma perilaku moral yang diperlukan untuk situasi sosial tersebut. Seterusnya adalah bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Terdapat 9 bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama adalah pembangkangan, iaitu membangkang. Yang kedua adalah agresif. Yang ketiga bertengkar. Yang keempat menggoda. Yang kelima persaingan. Yang keenam kerjasama. Yang ketujuh tingkah laku berkuasa. Yang ke-8 mementingkan diri sendiri. Yang ke-9 itu simpati. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang pertama adalah membangkang. Reaksi terhadap penerapan disiplin dan tuntutan ibu bapa atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak remaja. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Sikap ibu bapa terhadap anaknya tidak memandang petanda mereka anak yang nakal dan keras kepala. Orang tua ibu bapa mahu memahami sebagai proses perkembangan anak dari sikap dependen menuju ke arah independen. Yang kedua adalah agresif. Agresif merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa kecewa. Contohnya rasa kecewa kerana tidak dipenuhi keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang dan sebagainya. Sebaiknya ibu bapa berusaha mereduksi atau mengurangi agresif anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Jika ibu bapa menghukum anak yang agresif, maka anak itu akan lebih bertambah agresif. Yang ketiga adalah berselisih, iaitu bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Yang keempat adalah menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemohan yang menimbulkan kemarahan pada orang yang digodanya. Yang kelima adalah persaingan. Keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mula terlihat pada usia 4 tahun, iaitu persaingan prestis, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin lebih baik. Yang keenam adalah kerjasama. Sikap kerjasama antara satu sama lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini berkembang lebih baik. Yang ketujuh adalah tingkah laku berkuasa. Tingkah laku ini untuk menguasai situasi sosial, iaitu apabila ia menjadi ketua, ia akan mendominasikan sesuatu organisasi atau bersikap ketua. Wujudnya sikap. Oleh itu, ia akan mewujudkan sikap meminta, menyuruh, mengancam dan sebagainya. Yang ke-8 adalah mementingkan diri sendiri. Sikap ego dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Yang ke-9 adalah simpati. Sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain ataupun mahu mendekati atau bekerjasama dengan dirinya sendiri. Seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor ini terdapat 5 faktor yang terdiri daripada keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, mental, emosi dan integriti, dan yang terakhir adalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, iaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan kemampuan mental terutama emosi dan inteligensi. Faktor yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruhnya kepada anak-anak mereka.
pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan remaja termasuk perkembangan sosialnya, persekitaran dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi remaja. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak mereka lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Faktor yang kelima adalah mental, emosi dan intelijensi. Kemampuan berfikir mempengaruhi banyak perkara seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh itu, kemampuan intelektual tinggi mampu berbahasa dengan baik dan mengendalikan emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling mengerti dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial dan hal ini dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan dalam intelektual yang tinggi. Dan yang terakhir adalah faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus dimaksudkan bahawa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan iaitu di sekolah. Kepada peserta didik bukan sahaja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat tetapi dikenalkan dengan norma kehidupan bangsa nasional dan norma kehidupan antarabangsa. Seterusnya adalah pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku remaja. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi ini yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikirannya dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikan atau merahsiakannya. Fikiran anak sering dipengaruhi oleh idea-idea dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada ibu bapanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempersalahkan kenyataan dan peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut dalam pemikirannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam aspek perkembangan sosial, keberhasilan anak dalam mengembangkan jiwa sosialnya ditunjukkan melalui kemampuannya untuk melakukan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial adalah keberhasilan anak dalam menyesuaikan diri terhadap orang lain dalam pergaulan hidup sehariannya. Sekian, terima kasih.